kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Shalom. 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 Ya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Hari ini berbahagia. Berbahagia. Anak muda berbahagia? Yang di sini yang jawab. Anak remaja berbahagia? Bahagia ya. Saya berbahagia hari ini. Ketika bangun dari tidur, apakah kita sampai di tempat ini masih terus mengalami sukacita? Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kalau sakit, penyakit, 2 tahun ya, pandemi COVID kita alami. Tapi belum berlalu juga. Tapi hari ini jauh lebih baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik memelihara kita. Bilangan ini masih tetap ya. Ada begitu banyak orang yang kehilangan saudaranya, keluarganya oleh karena COVID. Tapi hari ini Tuhan peliharakan kita. Sampai hari ini Tuhan baik bagi kita. Mari kita menghitung kebaikan Tuhan supaya setiap hari kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rebuna Ginting. Selamat datang, Bu. Terima kasih. Iya. Sampai Ibu, selamat bertemu. Iya, selamat bertemu kembali. Ibu akan melayani kita dalam pelayanan firman. Ya, kita mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kita pagi hari ini. Sebentar kita akan tunduk di hadapan Tuhan, menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Masing-masing kita serahkan diri kita, tubuh kita. Tuhan, hari ini aku siap untuk boleh beribadah kepadamu. Mari kita tundukkan, kita ambil waktu kita saat teduh kita sejenak. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyatakan betapa baiknya Tuhan. Siapa yang setiap hari bertepuk tangan di rumah waktu bernyanyi? Sambil masak, sambil jualan di toko, ya, Bapak Theo sambil hitung betapa, gitu ya, sempat ya, oh ini uang ya Bang, iya, sambil di bengkel mungkin belum ada pelanggan, ya anak-anak sekolah hari ini kita bertepuk tangan ya, siap ya, ya kalau anak sekolah minggu mana tangannya, ya disuruh naikkan ke atas, ini sekolah minggu dewasa, betapa baiknya Engkau Tuhan, nomor 93. Kita bertepuk tangan pagi hari ini. Ayo anak-anak remaja, tepuk tanganlah memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh
saja Dia sediakan. Orang tua yang baik menyediakan semua yang terbaik untuk anak-anaknya, betul ya? Iya, orang tua aja tahu memberi yang terbaik. Tapi kita nggak bisa memberi sorga untuk anak kita, karena itu pemberian Allah. Jadi Tuhan itu baik. Mari kita datang terus kepada Tuhan, mau menyatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhanlah pengharapanku. Biarlah mulutku senantiasa memuji Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Dari mulut keluar segala sesuatu. Jadi mulut ini penting. Ya, firman Tuhan berkata mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mari sepanjang hari pergunakan mulut. Karena dari sini, dari mulut keluar segala perkataan, segala berkat, segala kutuk semua dari mulut. Mari kita datang kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu pujian kita, Tuhan Kaulah pengharapanku. Hari ini aku mau serahkan mulutku, tubuhku untuk memuji Tuhan. Tuhan Kaulah pengharapanku. Aku percaya hanya kepadamu. Kaulah
berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami tetap mengalami segala berkat Tuhan. Kami menikmati segala kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian sepanjang hari dalam keadaan apapun kehidupan kami. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang menyertai kami. Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini seluruh jemaat Tuhan boleh tetap menikmati segala kebaikan Tuhan. Keluarga-keluarga, anak-anak kami Engkau peliharakan. Setiap anak-anak sekolah minggu juga Tuhan antarkan boleh datang ke tempat ini. Kami bersyukur kepadamu, berkati kami. Supaya hari ini ibadah kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh anak-anakmu yang mengambil bagian. Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi supaya di dalamnya kami memuliakan Allah. Berkati secara khusus Ibu Pendeta Reguna Ginting. Tuhan berkati dia, perlengkapi dia, beri kekuatan, beri hikmat yang daripada Tuhan, kepenuhan Roh Kudus supaya dia memperkatakan segala perkataan Tuhan hari ini. Setiap jemaat yang mendengar boleh kembali dibangkitkan. Kami semakin ya Tuhan hidup takut akan Kau sepanjang hari dalam kehidupan kami. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak. Tuhan beri mereka hikmat, kekuatan, kesabaran, kasih yang daripada Tuhan untuk melayani anak-anak ini. Kami bawa setiap anak-anak kami untuk boleh sungguh-sungguh dari masa muda boleh percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Berkati kami supaya di dalamnya sungguh-sungguh kami memuliakan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya. Tuhan berkati sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Karena hari ini ya Mama Igo dalam keadaan kurang sehat. Nanti boleh siapa yang ingin berbagi di tempat ini ya. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu, mengikut Yesus keputusanku. Nomor 336. Setelah ini kami persilakan bagi saudara-saudara yang ingin berbagi pengalaman juga boleh hidup bersama dengan Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, aku tak ingkar. Kristen ya aku ke gereja lah, nanti ke tempat yang lain aku pikir dimarahin kan gitu. Tapi hari ini keputusanku, walaupun aku sendiri katanya ya aku nggak ingkar, salib di depan, artinya bukan dunia lagi tujuan hidup. Walaupun di bumi ini kita masih hidup, tapi punya sesuatu yang bernilai kekal ya. Mari kita boleh berbagi pagi hari ini. Siapa? Silakan Pak. Baik, terima kasih buat waktu pagi ini ya. Saya mau berbagi bagi kita pagi ini dari Injil Markus pasalnya yang ke-9. Ya, berkat firman Tuhan ini saya
dapatkan tadi pagi ya. Dari pasal Markus pasal 9 ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-32. 2 ayat saja, 3 ayat ya. Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Saya bacakan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Iya, jadi ini adalah pemberitahuan Tuhan Yesus akan penderitaannya yang akan dia alami ya. Jadi saya pikir ini adalah tahun-tahun akhir ya, atau mungkin waktu-waktu akhir di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya, kalau saya mengerti di sana ada banyak hal yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di tengah orang banyak, bahkan juga menunjukkan hal-hal yang itu perlu bagi murid-murid, bahkan mengajarkan bagi mereka suatu hal yang perlu ya. Kalau di bagian lain murid-murid sudah juga diajarkan tentang hal-hal yang begitu penting ya. Tetapi kali ini di bagian yang kedua, pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya, saya kira ini adalah hal yang sangat penting. Kalau Injil Markus ini mencatat tiga kali Yesus memberitahukan tentang akan penderitaan yang akan ia alami. Ya, kalau Injil Matius 4 kali dia mencatat ya. Tapi kalau di bagian ketiga ini, bagian Markus ini, di pemberitahuan yang kedua ini, saya mengingat ini betapa pentingnya ya. Kalau ini adalah akhir-akhir di masa di mana Yesus harus mengalami penderitaan itu. Hal yang sangat penting ini disampaikan kepada murid-murid. Itu tentang penderitaannya, bahwa anak manusia akan dikatakannya anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Jadi saya pikir tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 15 ya, bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kata Paulus ya, apa yang telah ku alami, apa yang telah ku terima. Ya, seperti itu kata Paulus. Berarti ini adalah hal yang sangat penting. Makanya Yesus sampaikan kepada murid-murid. Kalau di atasnya itu, bagian yang di atasnya itu, bagaimana ketika murid-murid tidak bisa mengusir roh jahat dari seorang yang anak yang bisu itu, maka Yesus mengatakan ketika murid-murid itu bertanya kepada Yesus, katanya, kenapa ini tidak bisa kami usir setan itu dari orang ini tadi, anak itu tadi? Yesus bilang, hal ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan berdoa. Jadi ini adalah pengajaran. Jadi bagian ini saya terapa di sana, di bagian akhir di pasal 9 ayat 32 itu dikatakan, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Saya pikir ini adalah hal yang kenapa kita tidak bisa mengerti? Kenapa murid-murid ini tidak bisa mengerti tentang apa yang Yesus maksudkan? Ini dikatakan di sana, namun mereka segan. Jadi sebenarnya perasaan ini ya, keseganan ini bisa membuat kita tidak mengerti akan apa maksud Tuhan. Kalau di pemberitahuan pertama itu, bagaimana ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita? Petrus katakan, jauhlah itu daripadamu. Itu kata Petrus. Itu kalau Yesus katakan, ketika Petrus mengatakan seperti itu, Yesus katakan kepada Petrus, enyahlah kau iblis. Kan gitu ya. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi ini salah satu sebenarnya yang menjadi penghambat bagaimana untuk kita mengerti maksud Tuhan. Kalau kepada Petrus Tuhan katakan enyahlah iblis, berarti ada iblis yang
membuat manusia tidak mengerti rencana Tuhan. Kalau bagian yang kedua ini tadi, murid-murid ini segan. Rupanya keseganan bisa membuat kita tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Segan, nanti seperti ini, nanti seperti ini. Kan bisa juga kita kan, segan aku menanyakannya, nanti tersinggung dia. Sebenarnya kan bisa seperti itu ya, kepada saudara kita juga kita kan, segan nanti dia tersinggung kalau kutanyakan ini. Padahal tadi kalau kutanya, bisa aku mengerti apa yang ada dalam hatinya. Bisa jadi nanti apa yang kupikirkan itu tidak seperti yang dipikirkannya. Rupanya ini juga yang menjadi membuat murid-murid ini tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan, bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia, dia akan dibunuh, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi murid-murid oleh karena mereka segan, maka mereka tidak mengerti. Saya mau menyelidiki nanti pemberitahuan ketiga itu seperti apa respon murid ketika Yesus katakan lagi tentang penderitaan yang akan dialami. Bisa jadi seperti itu ya, membuat saya seperti itu. Saya segan, nanti dia tersinggung seperti itu. Saya seganlah untuk menyatakan ini, kemana nanti. Banyak pertimbangan sehingga tidak jadi. Demikian juga ini murid-murid saya pikir tentang penderitaan yang akan Yesus alami. Keseganan membuat mereka tidak akan mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Ya, ini aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Silakan, Pak. Sekarang saya belajar daripada kitab Keluaran. Saya mau berbagi dua hal, banyak hal yang boleh saya dapat di sini ya. Dari pasal 16, kitab Keluaran pasal 16. Sudah saya bagi sama istri ya. Apa yang membuat kita bersungut-sungut di dalam hidup kita? Apa yang membuat kita sering mengeluh di dalam hidup kita? Ya. Kita sering mengeluh ya? Atau gak pernah mengeluh dalam hidup ya? Semua aman ya? Kan itu ya? Saya belajar dari bangsa Israel ini 40 tahun Tuhan menantikan mereka ketika keluar dari Mesir itu ya, untuk membawa mereka ke tanah Kanaan. Tapi kita boleh melihat berapa orang yang sampai ke tanah Kanaan itu. Bangsa Israel ini suka sekali melupakan Tuhan. Makanya mereka sering bersungut-sungut. Mereka sering mengeluh dalam hidup. Apa yang sudah Tuhan perbuat pada mereka, mereka lupa. Dan mereka tidak pernah mengingat itu. Sehingga dalam hidup mereka sudah suka kali mengeluh. Kita melihat nih ya, pasal 16 nih ya, ayat 3. Saya mulai ayat 3 yang nanti boleh baca masing-masing di rumah. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir dan oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk di hadapan kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kejadian ini baru 2 bulan 15 hari setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu di ayat 1 itu jelas ya. Ayat 1 itu jelas. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, 2 bulan 15 hari mereka melupakan apa yang Tuhan sudah perbuat sama mereka. Bagaimana Tuhan menulahi bangsa Mesir, kan itu ya, sampai terakhir kematian anak sulung. Dan itu semua tidak terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, apa yang mereka mau, mereka minta orang Mesir semua kasih. Baru 2 bulan 15 hari
ketika mungkin stok makanan mereka sudah habis kan itu ya. Stok makanan mereka mulai berkurang dan berada di padang gurun. Mereka mulai mengeluh lagi, mengeluh. Kita lihat bagaimana ketika mereka melewati Laut Tebel, bagaimana mereka memuji Tuhan. Wah, mungkin sangat bersukacita sekali ya. Tapi ketika bahan makanan mulai berkurang, langsung mereka mengeluh seluruhnya. Saya berpikir, apakah orang yang hidup di dalam Tuhan akan buat Tuhan semua jalannya mulus? Apakah orang yang mengikut Tuhan pasti jalannya semua dibuat Tuhan mulus? Kalau jalannya mulus dibuat Tuhan, kita nggak pernah maju. Karena Tuhan akan menguji hati kita. Tuhan juga menguji bangsa Israel loh. Ketika bahan makanan sudah habis, seandainya dulu kami di tanah Mesir, walaupun kami akan mati, tapi di hadapan kami ada sekuali daging penuh dengan roti, makan sampai kenyang. Bagaimana nikmatnya katanya. Ini yang mereka ingat. Bukan mereka ingat apa yang dibuat oleh Tuhan. Saya berpikir, kalau hidup kita ini terus mengeluh, jangan-jangan nanti sama seperti bangsa Israel itu, kita nggak sampai kepada tujuan yang Tuhan rencanakan. Tujuan Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Mesir supaya sampai ke tanah perjanjian itu. Sepanjang jalan ini ya, sepanjang jalan nanti terus mengeluh ini. Sepanjang jalan mengeluh terus. Itu yang boleh saya dapat yang pertama. Dan kejadian ini benar. Ada waktunya, ada tempatnya. Jadi ini nggak bohong. Yang kedua, yang boleh saya dapatkan, ketika kita seorang yang Tuhan izinkan, berikan kecepatan untuk melakukan segala sesuatu, itu bukanlah suatu hal yang disombongkan. Dan ketika kita lambat untuk mengerjakan sesuatu, itu bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan. Karena ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan yang mencukupkan semuanya. Yang ligat nggak lebih, yang lambat nggak kurang. Ya. Yang cepat nggak akan lebih, yang lambat nggak akan kurang. Tapi bukan berarti lambat harus dipertahankan, bukan berarti cepat harus disombongkan. Saya melihatnya itu dari ayat 18. Tuhan memberi mana ya sama bangsa Israel untuk makan. Apakah semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu semua orangnya ligat-ligat, semua orangnya cepat-cepat? Serasa Niel kalau disuruh mengumpulkan batu lebih cepat dibandingkan Lora, karena dia laki-laki. Kan gitu ya? Pasti ada perbedaan kecepatan. Begitu juga ketika Tuhan berikan mana sama bangsa Israel, mereka semua keluar memungutnya. Apakah semua punya kekuatan yang sama untuk mengumpulkan mana itu? Enggak sama. Enggak sama kekuatannya. Tapi ayat 18 kita boleh baca. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Gitu ya? Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Inilah Tuhan bekerja. Makanya saya katakan tadi, orang yang ligat belum tentu dia kelebihan, orang yang lambat belum tentu kekurangan. Tapi kelebihan bukan harus disombongkan, kelambanan kita bukan harus dipertahankan, karena Tuhan yang mencukupkan. Ini semua dilakukan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Apakah Tuhan tidak akan berbuat juga sama kita? Tuhan akan berbuat. Jadi pertama, mari ya, jangan sering mengeluh. Kita mengeluh karena kita dikuasai pikiran, kita mengeluh karena kita dikuasai perasaan, kita mengeluh karena kita mengandalkan kekuatan kita, merasa kita hebat. Kita mengeluh karena kita terlalu sombong. Saya lihat 4 hal ini yang membuat kita selalu mengeluh ya. Perasaan kita, pikiran kita,
kesombongan kita mengandalkan diri kita buat kita sombong. Dan kalaupun kita cepat, itu bukan harus disombongkan. Kalaupun kita lambat, itu bukan harus kita pertahankan. Ingat, yang ligat bukan berarti lebih, yang lambat bukan berarti kurang. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang mencukupkan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak yang membaca pengumuman dan doa. Persilakan. Ya, baik, saya mengajukan saya. Ada pengumuman bagi kita hari ini. Yang pertama, minggu pagi ibadah pengembalaan anak dan dewasa. Setelah ibadah ada persekutuan anak remaja. Tapi ada tambahan kayak pemuda ya di gereja Kuala jam 1:30 ya. Ya, itu tambahan. Lalu pengumuman yang berikutnya, hari Senin jam 7.30 persekutuan doa pemulihan. Hari Kamis jam 8 malam ada meeting pelayan pos. Meeting ini gabungan pos Seskala, pos Tanjung Langkat, dan pos Loro. Hari Jumat jam 5 sore ada Jumat Gembira bagi anak-anak di pos Seskala. Hari Sabtu sore persiapan tempat ibadah dan MC. Ada catatan di bawah, pembangunan ruang sekolah minggu akan dilakukan oleh tukang minggu ini. Jemaat ikut membantu bergotong royong. Mohon disiapkan waktunya untuk ikut bergotong royong. Topik doa kita yang pertama, kita akan bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Yang kedua, kita akan berdoa untuk persiapan Paskah. Yang ketiga, kita berdoa untuk misi kasih sayang dan rumah belajar dan pembangunan. Yang keempat, kita akan berdoa untuk gereja Edukatif Kuala, pos Kampung Antara, dan pos Harapan. Kita juga akan berdoa untuk pengurus yang baru di Kuala, dan rencana pasca juga memberikan pembangunan gedung gereja di Harapan dan misi utusan lintas buaya untuk keluarga Bapak Minggu. Baik, itu pengumuman bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, Allah yang mengetahui segala sesuatu dari awal hingga akhir. Pada nama itulah kami berdoa, pada nama itulah kami bersyukur hari ini, kepada kami hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyatakan apa yang Tuhan nyatakan kepada Anda melalui perenungannya, melalui ibadahnya kepada Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan. Kami bersyukur buat saudara-saudara kami yang boleh menyaksikan ibadah. Kami melihat hati yang baru yang Tuhan taruhkan, Tuhan mendorong mereka untuk menyaksikannya, membagikannya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan yang mereka sampaikan, Tuhan kiranya mendengarkannya, dan kami yang mendengar Tuhan juga memberkati kami semua. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini di tengah-tengah situasi pandemi yang sulit, situasi ekonomi. Kami bersyukur Tuhan mendorong jemaat Tuhan untuk hadir beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami hadir dalam segala situasi keadaan kami. Kami mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami supaya ini kami fokus kepada firman Tuhan, apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mengingat dia, Tuhan kiranya menolong dia. Dan kami jemaat Tuhan, kiranya Tuhan juga yang mendekati dia melalui setiap firman yang disampaikan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persiapan Paskah. Kami khususnya di Seskala dan Paskah Sekolah Minggu, Paskah Jumat Gembira, Paskah Pemuda Remaja, Paskah Kaum Ibu, dan Paskah Seskala. Kami berdoa Tuhan untuk segala persiapan dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tim yang akan mengerjakan, kami berdoa Tuhan masing-masing kami, kami persiapkan diri kami. Kami juga mengingat hamba-Mu yang akan Tuhan percayakan untuk mengerjakan, membagikan firman Tuhan di tiap-tiap bagian acara ini. Tuhan menolong mereka semua. Tim yang akan mengerjakannya, kami bersama-sama sehati sepikir mendoakannya pelayanan ini. Tuhan, kami juga mengingat orang kami akan kami layani. Tuhan juga kiranya menolong mereka dalam
setiap acara yang akan dikerjakan. Jika ada pasca sekolah minggu, ada pasca Jumat Gembira juga, Tuhan kami juga mengingat pemuda dan remaja kami, masa remaja mereka, kami untuk mereka tantangan zaman yang berat saat ini yang mereka hadapi, kami doa Tuhan memberi mereka kekuatan. Hati yang baru itu terus mendorong mereka untuk berani melakukan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati. Terus ketika kerja mereka tidak mengeraskan hati. Melalui pasca pemuda dan remaja ini mereka semakin dibaharui Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasca kaum ibu. Kami berdoa juga kiranya Tuhan memberkati ibu dan hamba-Mu yang melayani juga Tuhan melayani dia. Kami juga mengingat pasca secara umum di pos PJ Skala. Kami berdoa Tuhan untuk segala sesuatu persiapan yang dibutuhkan dan dana yang dibutuhkan. Doa supaya pasca ini pun boleh kami kerjakan dan ada yang baru, orang yang dilayani juga Tuhan. Doa Tuhan kami mengundang siapapun yang Tuhan taruhkan dalam hati kami supaya kami bisa bersama-sama merayakan pasca di Skala ini. Tuhan kami juga mengingat misi kasih sayang dan rumah belajar Tuhan, juga pembangunan ruang sekolah minggu di Siska. Tuhan, Tuhan melakukan ini dalam hati kami. Jangan Tuhan di Siska. Tuhan kami berdoa, kami kiranya terus hati sepikir untuk memikirkan bersama-sama, mendoakannya bersama-sama, melihat saudara-saudara kami yang membutuhkan kasih yang dari Tuhan itu. Tuhan, kami juga mengingat rumah belajar, kami bersyukur buat tim yang selama ini mengerjakannya dengan bersukacita, dengan berdoa dalam segala kesibukan mereka, dalam segala keterbatasan mereka. Tuhan yang terus tambahkan sukacita dalam hati mereka, pengertian dan damai sejahtera yang dapat Tuhan ketika mereka mengerjakan ini, supaya nampak dari mereka pada anak-anak itu kasih Allah dalam hidup mereka. Itu boleh mendominasi anak-anak kepada Allah dalam hidup tiap-tiap tim yang mengerjakannya. Dan berdoa Tuhan melalui sarana rumah belajar ini pun kami bisa menunjukkan kasih Allah kepada mereka, sekalipun dalam hal-hal yang tidak secara khusus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Doa Tuhan buat kami akan dipercayakan untuk mengerjakannya, supaya Tuhan menolong dia, apa yang dipercayakan boleh dia kerjakan dengan baik, dan jemaat yang menolong juga Tuhan memberi kami kesehatan untuk bisa bersama-sama mengerjakannya, supaya apa yang kami doakan, apa yang kami rindukan untuk ruang sekolah minggu bagi anak-anak kami itu boleh selesai dan boleh digunakan, dan anak kami memiliki wadah untuk mereka beribadah kepada Tuhan secara baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja GKI Kuala. Kami bersyukur sebagai wadah tiap-tiap pos yang ada di Langkat ini. Tuhan terus menolong gereja ini pun tetap menjadi payung bagi tiap-tiap pos, dan melalui gereja ini tim-tim ada pelayanan dan ada misi-misi yang bisa dikerjakan di tiap-tiap pos, dan semakin banyak tempat yang bisa dijangkau. Kami bersyukur buat Ibu Gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan di gereja Kuala. Tuhan terus menolong dia dalam segala situasi, dalam situasi kesibukannya, kesehatannya, bahkan keterbatasannya. Tuhan terus menolong dia, memampukan dia untuk kekuatan yang baru itu, terus mendorong mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa untuk dia, dan kami bersyukur untuk pengurus yang baru yang sudah terpilih. Kami bersyukur Tuhan kiranya yang menolong mereka mengerjakan di masa jabatan yang dipercayakan bagi mereka untuk mengurus jemaat. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana Paskas di Kuala, bahkan ada rencana Boboken, bahkan pembangunan gereja di Harapan. Kami berdoa Tuhan segala sesuatunya menunjukkan dana Tuhan, kami berdoa Tuhan yang memberkati kami supaya
membacakan, Abang yang akan membagikan firman Tuhan, Engkau yang menolong kami semua. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami mengerjakannya hanya untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tolong mereka semua dalam situasi pandemi ini, Tuhan tetap memberi mereka kesehatan, memberi mereka kekuatan. Dalam situasi cuaca juga yang sering berubah-ubah, Tuhan memberi mereka kesehatan. Tuhan berkati mereka supaya tidak ada sesuatu yang menghalangi pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan, kami juga mengingat keluarga Bapak Mino yang terus berdoa untuk mengisi lintas budaya, dan saat ini mereka sedang fokus pembangunan gereja Kalimantan. Tuhan yang menolong mereka dalam segala sesuatu persiapan karena maupun yang lain. Tuhan menolong mereka. Kami bersama-sama jemaat, Tuhan juga kiranya mencampur tangan dalam hal yang Tuhan taruhkan dalam hati mereka, supaya apa yang Tuhan kerjakan bagi keluarga ini itu boleh jadi Tuhan. Ini akan meneruskan ibadah kami, apa-apa kami Tuhan dia sekali lagi Tuhan menolong dia. Cepat Tuhan dan berdoa terus kiranya mengajari kami lagi. Jadi setiap perkataan, setiap firman yang kami baca, kami pelajari bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, supaya ketika tubuhnya agak lelah, ya, boleh dipersiapkan supaya siap mendengar firman Tuhan. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan, hati yang baru bagian kelima. Panjang ya, 1, 2, 3, 4 udah lewat. Ini bagian kelima. Artinya apa? Hati ini ternyata sangat penting untuk diurus. Bertemu dengan Tuhan pasti terjadi sesuatu. Pertemuan dengan Tuhan pasti mengubahkan kehidupan, mengubahkan hati. Kita akan bernyanyi 452 ayat yang kedua saja, sejak berjumpa juru selamat. Setelah lagu ini kami serahkan kepada Ibu Pendeta Reguna untuk membawakan firman Tuhan. Ya, sejak berjumpa juru selamat, dosaku disucikan dan semua berubah. Itu karena Tuhan. Sejak berjumpa juru selamat, dosaku disucikan. Sejak berjumpa juru selamat, dosaku disucikan. Ku tak henti memuji Dia sampai akhir hidupku. Dia jamah senang hidupku dan ringan di hatiku. Semua telah berubah dan aku tak Dia jamah ku jadi. Sejak berjumpa juru selamat, dosaku disucikan. Sejak berjumpa juru selamat, dosaku disucikan. Ku tak henti memuji Dia sampai akhir hidupku.
Mari kita berdoa. Semuanya oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus, sehingga Engkau memateraikannya di dalam hati kami, menjadikan hati kami menjadi baru. Tuhan, terima kasih oleh karya-Mu yang begitu besar. Itu bukan karena kebaikan kami, itu bukan karena kebolehan kami, itu bukan karena kepintaran kami, tapi semuanya itu adalah belas kasihan Allah kepada kami, supaya kami ini menjadi seorang yang baru ya Tuhan, memiliki hati yang baru, kehidupan yang baru, perubahan yang baru terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Engkau kembali hari ini mengingatkan kami, menyadarkan kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan, di mata Tuhan, di dalam dunia ini, sebelum Engkau menjemput kami. Tuhan, ini kami sebagaimana kami ada, hamba-Mu yang terbatas, yang bodoh, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kiranya Engkau menaruh perkataan-Mu dalam mulutnya, untuk disampaikan kepada umat Tuhan di tempat ini. Berbicaralah Engkau kepada kami, berbicaralah Engkau kepada hati kami yang paling dalam, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan memiliki perubahan hati. Terima kasih Tuhan, layani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat pagi bagi kita semua. Ya, sedang bertemu dengan saudara-saudara di tempat ini, oleh karena kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kita. Ya, mungkin kalau kita lihat ke rumah sakit ataupun kita dengar berita hari ini ada orang yang tidak bernapas lagi, kan begitu ya. Ya, kemungkinan ada, pasti ada. Tapi kita bersyukur kalau tadi pagi kita masih bisa bangun, kita masih bisa menggerakkan anggota tubuh kita masih bisa menghirup udara yang segar, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kita boleh mengambil keputusan untuk melangkah berangkat ke rumah Tuhan, untuk mendengar sesuatu yang baru, supaya pulang dari sini kita mendapat hati yang baru lebih dan lebih lagi. Saya melihat tema yang diberikan kepada saya adalah hati yang baru, bagian yang kelima. Ya, kelima ya? Iya, kelima. Kenapa harus sampai 5 kali ya? Saya berpikir seperti itu. Kok harus dipikirkan ya, hamba Tuhan, ya mungkin jemaat juga memikirkan 5 kali. Sampai 5 kali harus diberikan. Biasanya itu apa yang dituliskan oleh Tuhan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Kalau ditulis berulang-ulang berarti itu sangat penting. Mengapa kami memikirkan bahwa ada banyak tema yang diberikan yang ini terus. Saya pernah diingatkan ataupun disampaikan oleh seseorang yang kita layani. Lalu dia bilang, berpikir dalam hatinya, kenapa ya ibu ini? Kok ini terus yang disampaikan? Waktu itu pun sudah. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian itu lagi. Kemudian beberapa waktu kemudian yang ini lagi. Tentang keselamatan jiwanya. Tentang bagaimana dosa harus diampuni. Dosa harus diselesaikan. Nah, dia bingung waktu itu. Tapi ketika dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ada pembaharuan, ada yang baru dalam hatinya, baru dia mengerti, oh ini rupanya penting. Dari mana saya tahu? Ketika dia menyaksikan itu kepada saya. Dulu saya pala katanya, kok ini terus yang disampaikan. Tapi itu penting bagiku, rupanya sampai aku mengenal Tuhan dengan benar. Itu yang disampaikan beliau. Jadi betapa pentingnya tentang dosa, tentang keselamatan, kepastian hidup yang kekal itu dimengerti oleh seseorang. Sampai orang itu benar-benar menyadari, sudahkah dia bertobat? Sudahkah dia menerima Tuhan Yesus atau belum? Itu perlu disampaikan. Saya berpikir hati yang baru. Ya, 5 kali loh Bapak Ibu saudara-saudari. Itu yang disampaikan. Berarti ini penting ya. Ini penting bagi kita. Kenapa harus sampai 5 kali? Baik, saya akan membaca lebih dahulu dari kitab Yehezkiel seperti bahan yang sudah diberikan.
Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-25. Mari kita lihat. Ayat 25 sampai dengan 27, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang baru. Dan rohku akan 2, 3 ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah Yehezkiel, itu adalah keturunan imam. Ya, dia ada keturunan imam dan dia juga ditahbiskan menjadi seorang imam waktu itu. Dan kemudian ketika umurnya sekitar 30 tahun, dia mendapat suatu penglihatan di mana Tuhan memanggil dia untuk menyampaikan berita apa yang harus dilakukan, apa yang akan terjadi, menerima nubuatan Allah, apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel yang telah memberontak kepada Tuhan, yang pada waktu itu sudah mengalami pembuangan ke Babel. 70 tahun loh mereka mengalami pembuangan itu. Maka gunung-gunung itu sepi dan semuanya itu sepi. Ada banyak orang yang dibuang dari sana. Nah, jadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Saya dulu belajar tentang bangsa ini ya. Kenapa harus bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan? Kenapa nggak bangsa yang lain? Iya, dari segi letak geografis bahwa bangsa Israel adalah merupakan negara yang bisa menjangkau bangsa-bangsa lain. Itu satu dari geografisnya. Yang kedua dari segi pengetahuan dan intelek mereka. Mereka adalah orang yang dianggap oleh Tuhan mampu. Maka inilah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, untuk menyampaikan kabar keselamatan, berita sukacita kepada bangsa-bangsa yang lain yang ada di bumi ini. Tapi nyatanya kemudian apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Kepintaran mereka, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka itu membuat mereka sombong, membuat mereka keras kepala, membuat mereka menjadi pemberontak. Oleh sebab itulah Tuhan mengangkat banyak imam-imam, nabi-nabi, mengangkat dari antara mereka hakim-hakim. Salah satu di antaranya di sana mereka, Tuhan mengambil Yehezkiel untuk membawa bangsa ini kembali, untuk menyampaikan sesuatu apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Saya pikir enggak gampang bagi Yehezkiel menjadi hamba Tuhan untuk memberitakan kepada bangsa yang pemberontak itu. Sebentar kita lihat latar belakangnya pasal 2 ya. Yehezkiel pasal 2 ayat 3, mari kita lihat. Firman-Nya ada kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Seperti sampai pada waktu Yehezkiel berbicara kepada Tuhan. Kepada keturunan ilah inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa
kami ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka, maupun mereka mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Berulang-ulang Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah pemberontak. Kalau Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan kepada bangsa yang pemberontak, kepada orang yang tegar tengkuk, kepada orang yang keras kepala, ya pada orang yang hatinya bebal, apakah yang akan kita katakan? Mungkin sama seperti yang dikatakan oleh Yeskiel. Bilang dia kan gitu ya. Kan ini terjadi ya. Kok aku? Kok saya? Kalau kepada orang yang baik-baik, senang kita. Rumahnya pintunya dibuka waktu kita mau melayani dia. Ayo silakan masuk Pak, silakan masuk Bu. Kan begitu ya. Kita senang mungkin untuk menerima tawaran yang demikian begitu. Tapi kalau orang yang kita tahu keras kepala, tegar tengkuk, seram, kan begitu ya. Sulit bagi kita untuk menyampaikan ini. Tapi kalau kita lihat di Yeskiel ini, kita lihat apa yang dikatakannya. Mari kita lihat ayat pasal 3 ya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kau bukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Kayak mana rasa kertas manis ya? Biasanya keselak ya. Kan gitu ya. Kalau kita makan gulungan kitab itu adalah pasti keselak. Tapi satu yang saya lihat, Pak Yeskiel menyaksikan, mencatat ini. Apa katanya? Manis seperti madu. Rupanya perkataan Tuhan itu manis seperti madu. Apa yang disuruh oleh Tuhan itu manis seperti madu. Itu yang dialami. Sekalipun nanti ke depannya itu Yeskiel mengalami banyak. Kalau saudara Bapak Ibu baca, saudara-saudara baca ini, ya dia harus makan apa? Makanan yang dipanggang di atas apa? Kotoran manusia. Itulah untuk menghangatkan, kan begitu ya. Kan hangat rupanya kalau keluar perut kan keluar hangat. Disitulah dibakar, dipanggang. Roti panggang bukan pakai oven ya, tapi ovennya adalah kotoran manusia. Seperti apa ini rasanya ya? Tapi inilah yang akan dialami oleh Yeskiel dalam pelayanannya, menghadapi orang-orang yang pemberontak. Tapi Tuhan mengasihi bangsa ini. Kemudian ketika mereka dipulangkan dari pembuangan ini, kembali pembaharuan terjadi di Israel itu. Bangsa-bangsa ini dibaharui. Ini pasal 36 itu. Mereka dibaharui bukan hanya orangnya. Mereka dibaharui bukan hanya gunung-gunung, tempat-tempat, lembah-lembah di mana yang harus mereka. Karena waktu itu datang musuh, mereka sudah dikepung, lalu kemudian itu mengalami pembaharuan. Tapi satu yang paling mantap di sini ayat 25 tadi ya, kita lihat. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Air jernih ini sesuatu yang tenang, sesuatu yang murni, sesuatu yang bersih. Kalau selama ini mereka adalah pemberontak, mereka keras kepala, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang mentahirkan kamu, menyembuhkan, menyucikan mereka dari penyembahan-penyembahan berhala mereka, dari pikiran-pikiran yang terkutuk, dari pemberontakan-pemberontakan mereka. Berarti ini dari mana? Apakah mereka berjuang untuk semuanya itu? Tuhan mengasihi mereka. Yang saya lihat di sana anugerah Allah itu. Anugerah Allah. Kalau kita lihat kertas warta kita ini adalah tuliskan di sana. Anugerah Allah digenapi dalam hidup kita seperti yang dijanjikannya. Allah memilih satu bangsa itu. Allah ingin membuat bangsa ini dengan bangsa yang menjadi berkat. Bangsa pilihan. Sekalipun mungkin ada banyak generasi
seperti yang disaksikan oleh Bapak Yosef tadi. Dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan itu pun sudah, tanah perjanjian sudah banyak yang korban, kan begitu. Ada banyak yang berguguran di tengah jalan. Sekalipun mereka menikmati semua, melihat semua pertolongan Tuhan, bagaimana mereka melintasi laut Teberau itu. Melihatkah mereka dengan mata mereka sendiri bagaimana pertolongan Tuhan? Melihat ya. Coba kalau kita bayangkan kalau kita menyeberangi laut itu yang begitu besar, lalu kemudian Tuhan membuat kering dan lewat satu demi satu. Kalau kita melihat akan hal itu, betapa bersyukurnya, betapa seharusnya kita harus menghormati Tuhan. Tapi situasinya tidak seperti itu. Inilah manusia berdosa. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Bukan hanya perubahan hidup yang baru. Bukan hanya berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa itu. Tapi hati yang baru. Yang memberontak itu apa? Bisa mulut, bisa hati. Tapi mulut bisa saja sebentar. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, maka ada lagu katanya apa? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jangan kau nodai hatiku. Kan gitu kira-kira ini ya. Kalau suami istri, jangan kau nodai hatiku. Kalau sudah dinodai suami itu hati istri, apa? Gimana ya? Payah sembuhnya ya. Apalagi noda yang diberikan itu noda yang ya, misalnya selingkuh lah kan gitu ya. Itu katanya, saya pernah melayani seorang ibu, katanya kalau berjudi pun dia nggak masalah kurasa. Itu berjudi dia nggak masalah kurasa. Tapi kalau dia sudah main perempuan, aduh kayak dipotong, dilukai, lalu kemudian diperaskan jeruk nipis katanya. Itu rasanya. Saya belum pernah dimadu, saya belum pernah disakiti, saya belum pernah diselingkuhi. Tapi ada yang pernah saya layani diselingkuhi oleh suaminya. Aduh, dia memang mau mati rasanya begitu. Sekalipun bukan pengalaman saya bisa merasakan. Saya bisa melihat orang-orang yang seperti itu mau pingsan memang bukan mau pingsan pun. Iya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah hati. Hati ini perlu dibaharui. Hati ini sudah dicemari. Hati ini sudah memberontak. Hati ini sudah keras. Hati ini melawan Tuhan. Hati ini melawan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita mencari kebenaran kita sendiri. Itulah hidup di dalam dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa, mereka sudah menjauh daripada Tuhan. Dan kita ini saudara-saudara, bapak dan ibu dan saya adalah keturunannya. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini memiliki kekerasan hati. Mungkin berbeda, porsinya berbeda-beda. Tapi kita memiliki hati yang keras. Sulit sekali bagi kita untuk melembutkan hati. Maka Tuhan Yesus mengatakan ya, apa katanya itu, Paulus ya mengingatkan, salah satu rasa ya, bukan buah roh ya. Rasa dari buah roh itu adalah lemah. Rasanya buah roh tetap satu, rasanya 9. Itu kalau menurut saya yang saya katakan rasa. Salah satu rasa di sana dalam lembut hati, kelemah lembutan, kemurahan hati, kemurahan. Iya. Jadi betapa pentingnya hati yang baru. Hati yang baru. Kalau kita berusaha untuk mengubah hati yang baru, itu nggak bisa. Karena memang pada dasarnya kita sudah punya hati yang keras. Keturunan dari penyembah berhala, keras kepala, pemberontak. Sulit sekali bagi kita untuk itu. Maka tadi dikatakan dengan situasi yang tidak aman, situasi yang tidak baik, Tuhan bertindak. Apa katanya? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kita bisa melihat hati kita bisa melihat diri kita, apakah hasilnya.
Hati yang baru itu responnya apa? Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ya. Kalau memang sudah ada hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Seperti apa hati yang keras ya? Kalau keras, hatinya keras bagaimana? Susah menerima pendapat orang lain. Kalau memang sudah begini katanya, sudah A katanya, sulit sekali berubah menjadi B. Lalat dipertahankan. Ya. Ya, itu. Ada orang bilang berkata seperti ini, kalau cakap dengan seseorang itu, kalah menang pun sama pun kita payah katanya. Sama. Kalau ada perdebatan gitu ya, ada bukan perdebatan sih, percakapan kan begitu ya. Seri pun payah, apalagi menang. Seri pun payah, sulit dia menerima pendapat orang lain. Pendapatnya selalu yang benar. Keras, hati yang keras. Ya, sekalipun memang apa yang dia pikirkan itu benar. Saya punya pendapat. Misalnya, jalan menuju ke Binjai itu dari Sekala Tabor, terus ke Sekala, lalu kemudian Lincun, terus ke kota Binjai. Datang kata Bapak Niel, enggak begitu. Enggak harus begitu. Dari Tabor, dari Kedelia, masuk jalan apa yang namanya? Sampai ke rumah depan Opung Abel, sampai ke jalan apa lewat Kejayaan, keluar Tanjung Jati ataupun keluar pajak bawah sampai di kota Binjai, sampai sama enggak pendapatnya? Sama enggak kira-kira hasilnya? Tapi kadang-kadang kalau yang keras kepala ini dipertahankannya ini, yang punya dia ini. Makanya ada dulu satu peristiwa pernikahan di gereja. Kami dikasih angka 6. Iya, angka 6 tapi sudah dicetak, sudah ya segini 6 begini ya, 6. Tapi pakai komputer ya. Lalu suruhlah pegang satu-satu. Tunjukkanlah kepada sebelah Anda angka berapa kali. Kan gitu ya. Ada yang bilang 9. Ada yang bilang ya. Bisa berantem enggak ini? Antara angka 9 dan angka 6. Apakah bisa berantem ini? Tapi dari sudut mana mereka memandang? Mereka nggak mau yang rumus ini. Yang penting dari hatinya, pendapatnya. Ini bisa buat orang berantem. Tapi kalau kita memiliki hati yang baru, kita bisa melihat dari mana latar belakangnya. Dari mana situasinya, bagaimana keadaannya, latar belakang. Kalau kita lihat penulisan skripsi, ada latar belakangnya, kan begitu ya, ada tujuannya. Iya. Jadi mari kita belajar untuk itu. Seperti pemahaman penulis Injil kan begitu ya. Mereka melihat dari segi mana. Mereka ada yang menuliskan berbeda. Ada berbeda dengan yang lain. Tapi dari mana mereka melihat, bagaimana mereka memandangnya itu. Tapi kalau kita memiliki kelembutan hati, hati yang lemah lembut, hati yang baru itu akan mengalami perubahan. Kita bisa mendengar apa yang dia katakan, sehingga ada perubahan yang terjadi dalam hidupku ini. Nah, ini bukan karena kebaikan mereka, tapi oleh karena anugerah Allah dalam Kristus Yesus itu digenapi. Mari kita lihat sebentar ini ya. Anugerah Allah digenapi dalam hidup kita seperti yang dijanjikan ya. Ya. Semua oleh karena anugerahnya. Ya. Anugerah Allah dalam Kristus kita diberikan, dibenarkan dan diselamatkan. Kita diberikan hati yang baru. Kita juga diberi Roh Kudus untuk menolong kita melakukan perintahnya. Hal itu terjadi ketika ada pengakuan dan kepercayaan kita dalam Tuhan Yesus. Tuhan menaruh visi dan misinya dalam hati kita. Inilah hati yang baru yang membuat hidup kita menjadi berarti bagi kerajaan Allah dan bagi dunia ini. Apakah tujuan Allah dalam hidup saudara hari ini? Saya mengingat ketika saya percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
juru selamat saya. Saya ingat tanggal 12 April 1991. Ada memang hati yang baru yang Tuhan beri. Hati yang bersemangat untuk memberitakan Injil. Hati yang bersemangat untuk melayani Tuhan. Hati yang bersemangat apa yang harus dilakukan. Ya. Sejak saya percaya, saya rindu memberitakan Injil. Saya rindu membuat kelompok PA. Saya buat di rumah saya. Anak-anak saya kumpulkan. Saya ceritakan tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan. Kemanakah kalau anak-anak ini akan mati? Hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Ketika Tuhan beri kesempatan untuk berbicara dimanapun itu. Dulu kan ada undangan-undangan Natal ya. Saya sering kali diundang Natal waktu itu. Sekalipun saya masih muda, mungkin lewat kelompok-kelompok pemuda atau yang lain perwakilan gereja misalnya. Kalau diberi kesempatan untuk berbicara, menyampaikan kata sambutan, saya selalu masukkan sana, beritakan Injil. Apakah Natal yang sesungguhnya sudah ada dalam hati kita? Natal yang sesungguhnya itu adalah kalau kita percaya dan menerima Yesus, tinggal di dalam hati kita, bukan karena perayaan-perayaan. Saya berikan kesempatan itu. Saya selalu ambil waktu untuk menceritakan tentang Yesus adalah Tuhan. Meriah memang, senang memang ketika memberitakan Injil itu. Ketemu dengan orang lain, cerita tentang Tuhan Yesus. Ketemu dengan bolang saya ceritakan tentang Tuhan Yesus. Nenek saya juga saya ceritakan tentang Tuhan Yesus. Ibu saya pada waktu itu yang belum mengenal Tuhan pun, kadang-kadang saya buat alat peraga karena mereka tidak tahu tulis dan baca. Saya buat alat peraganya. Inilah manusia yang berdosa. Kalau mereka ini tidak percaya kepada Tuhan, maka dia akan masuk ke dalam neraka keperapian yang menyala-nyala itu. Ada hati yang baru, yang memang sungguh-sungguh punya gairah, punya kerinduan, punya semangat untuk memberitakan Injil itu. Ini hati yang baru. Hati yang baru itu juga ada pengakuan dosa. Ada roh yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Pada waktu kita percaya, Tuhan memberikan rohnya tinggal dalam hati kita. Pada waktu saya percaya, pada waktu kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Itu Efesus pasal 1 ayat 13. Dan kamu juga ketika kamu mendengar Injil keselamatan, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Ada roh yang Tuhan berikan, membaharui hati ini, sehingga saya boleh semakin mengasihi orang lain. Ini hati yang baru. Apa yang kubuat ya untuk Tuhan? Apa yang kulakukan setelah aku diselamatkan oleh Tuhan? Saya orang yang berdosa. Saya mengingat waktu itu saya orang berdosa, dipilih oleh Tuhan. Saya seringkali menyaksikan bagaimana Tuhan memanggil saya. Waktu itu tahun 93, 3 tahun setelah pertobatan saya. Saya ingat itu, April 91 saya bertobat. Agustus 93 Tuhan berbicara kepada saya. Hanya dengan satu lagu, Tuhan mengetuk hatimu. Ya, Tuhan mengetuk hatimu. Apa lagunya itu? Tuhan. Nah, terus Tuhan mengetuk hati, kan gitu ya. Apa jawabmu? Saya merefleksinya, mengaplikasikannya ke dalam diri saya itu bahwa Tuhan, Engkau sudah mengetuk hatiku. Apakah yang harus kukatakan kepada Tuhan? Sebagai ucapan syukurku kepada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni saya. Orang yang kotor, orang yang penyembah berhala, orang yang pemberontak, penipu, dan sebagainya itu. Tuhan mengetuk hati saya supaya saya bertobat. Dan saya sudah mengaku percaya kepada Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Mari kita buka sedikit. Roma 10 ayat 9 dan 10. Satu orang silakan membacanya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya, roh yang baru itu menyadarkan kita
akan dosa. Ya. Ketika Tuhan memberikan roh yang baru kepada saya, hati ini dibaharui. Saya ingat saya pernah mencuri. Mencuri apa? Mencuri makanan babi. Nasi babi orang, tetangga, karena habis nasi babiku, nanti gak cukup besok, perlu lagi pergi, ambillah dulu nasi babinya 2 rantang, kan gitu kira-kira ya. Ini punya bibi saya memang, tapi saya sudah mengaku kok kepada dia. Ya lo mendingan ternyata katanya memang hari ini kebetulan setelah dia juga percaya kepada Tuhan Yesus, baru saya bilang kepada beliau, sebenarnya seperti ini dulu saya bilang gitu. Saya mengaku, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku, berarti dia nomor 1. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada pengakuan percaya. Percaya bukan soal percaya dalam mulut saja. Kalau orang mengaku percaya Yesus adalah Tuhan, mungkin banyak mengakui dari mulutnya ya, tapi mempercayai bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi, saya ini yang baru bagi saya. Hati ini diubahkan oleh Tuhan, memiliki satu reaksi yang begitu barulah, belum pernah saya alami. Apakah saudara pernah mengalami hal seperti itu? Hati yang baru, ketika menerima Tuhan Yesus itu ada hati yang wow, aku memiliki surga, kan gitu kira-kira ya. Wow, lepas aku dosaku diampuni. Pernah memiliki pengalaman seperti itu? Pernah? Iya, itu hati yang baru. Tapi kalau misalnya hari ini kita sedang dengar firman Tuhan, oh enak kali ya firman Tuhannya ya, enak kali pendetanya menyampaikan firman Tuhan, jelas semuanya, sampai di situ cuma, sampai di rumah, bentak lagi dia akan begitu, belum ada hati yang baru. Itu hanya perasaannya lewat begitu saja. Bahkan ketika mungkin ada altar call, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang memang sadar akan dosanya, yang mau bertobat, angkat tanganmu, berdiri tempatmu, kan gitu kira. Majulah ke depan, maju dia, sampai bercucuran bukan hanya air mata, ingus dia pun keluar. Tapi kalau nggak ada hati yang baru, itu hanya perasaan lewat saja. Bisa terjadi demikian? Bisa. Tapi hati yang baru itu, firman Tuhan itu seperti pedang bermata 2 menerobos ke dalam hati. Ada Roh Kudus yang berbicara, ada Roh Kudus yang menyadarkan, ada Roh Kudus yang mendorong kita untuk melakukan hal yang benar itu. Iya. Saya dulu ini yang nggak ada. Kalau rajin saya rajin, melayani saya melayani, guru sekolah minggu saya guru sekolah minggu. Tapi hati yang baru, Roh Kudus tidak ada di dalam hati saya. Tidak ada Roh Tuhan yang mendorong saya untuk melakukan apa yang benar. Saya mengikuti itu hanya merupakan rutinitas saja. Tapi ketika saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, firman Tuhan itu memang benar-benar seperti pedang bermata 2 menelanjangi hidup saya. Saya adalah orang-orang yang berdosa. Saya adalah orang yang berdosa. Mulai dari ujung rambut ini, dari ujung kulit kepala ini, sampai kepada ujung kaki ini, semuanya berdosa. Dan kalau catat waktu itu, gigi saya pun, kalau catatlah semuanya dalam tubuh saya ini, tulisi, saya kan besar ya. Tulisi pun satu-satu, dosa mencuri, dosa berzina, dosa yang ini, dosa, rasa gigiku pun kena. Ditulis gigi ini pun kena. Gak cukup masuk tempatnya kalau itu, saking banyaknya. Tapi Roh Kudus menegur, mengingatkan tiap-tiap hari, dan mau bertobat meninggalkan itu. Kekerasan hati. Tapi Tuhan bisa ubahkan. Perkataan-perkataan yang kotor Tuhan bisa ubahkan. Ini yang Tuhan tolong. Tidak mempertahankan diri sendiri. Tapi bagaimana Tuhan berbicara? Bagaimana firman Tuhan ini menurut perkataan Tuhan? Ada hati yang baru, hati yang taat. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru kuberikan kepadamu, hati yang taat. Ya, taat.
taat kepada firman Tuhan. Bukan hanya menurut pendapat kita, bukan hanya keegoisan kita, bukan hanya kita ini yang kita pertahankan. Tapi bagaimana roh Tuhan berbicara kepada kita? Ya, apakah tujuan Allah dalam hidup saudara hari ini? Kalau kita melihat bahwa Tuhan menyelamatkan kita, Dia punya tujuan. Tuhan memilih bangsa Israel, Allah punya tujuan atas hidup mereka. Tuhan memilih kita, Tuhan punya tujuan atas kita. Oleh sebab itu Tuhan punya tujuan lewat hidup saya. Iya Tuhan, aku mau menjadi hamba. Waktu itu Tuhan berbicara tahun 93 itu, siapakah yang akan pergi, siapa yang akan kuutus. Makanya waktu itu Tuhan memang berikan hati kepada saya ini, ya, untuk melayani Tuhan, sekalipun lewat anak-anak itu. Waktu berjalan terus kemudian saya menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi kemudian terus Tuhan berbicara. Saya ingat itu tahun 2011 ya. Tahun 2011 saya rasa kalau nggak salah itu kami ada WMI, World Mission Internasional waktu itu ya. Lalu kemudian itu ada di Brastagi waktu itu. Lalu kemudian kami mengadakan mission trip itu ke Salib Kasih. Waktu naik ke Salib Kasih itu saya capek. Orang yang sudah pernah ke sana pasti capek ya, tahu tempatnya. Sekalipun waktu itu sudah ada tangganya, ada apa namanya ini? Pegangannya, ada yang naik ke atas. Waktu saya naik ke atas itu saya melihat di sana tempat di mana dahulu Nomensen berdoa. Untuk berdoa untuk orang-orang Batak yang ada di sana. Tarutung ya, Tarutung. Itu tempatnya tinggi. Sehingga dari sana, kenapa Tuhan menyuruh dia naik ke atas? Supaya dari atas dia bisa berdoa untuk orang-orang Batak itu. Dan waktu itu Tuhan menaruh dalam hati saya, banyak di kampungku orang Batak Tuhan, kerjaannya membungakan uang. Itu Tuhan memang ingatkan saya waktu itu. Tuhan ingatkan saya. Makanya ada berapa tahun waktu itu saya melayani di sini, mengumpulkan orang Batak, berharap mereka bisa datang, berharap mereka bisa bertobat. Saya bersyukur ada yang bertobat. Sekalipun hari ini mereka tidak ada lagi di sini. Jadi saya punya hati untuk orang-orang Batak ini supaya mereka yang ada di Langkat ini keluar dari dosanya. Ada misi yang Tuhan tahu. Saya sampai hari ini masih berdoa untuk orang Batak supaya Tuhan antarkan. Maka kalau Pak Siregar Tuhan antarkan itu oleh karena ya saya tahu oleh karena Tuhan. Saya berharap Bapak bisa bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keluar dari dosa itu. Siapapun kita orang berdosa. Ada hati yang baru yang Tuhan beri bagi saya. Ketika saya bertobat, Tuhan berikan ini kepada orang-orang yang giat tanpa pengenalan yang benar. Orang Kristen giat tanpa pengenalan yang benar. Untuk itulah Tuhan memanggil saya. Tuhan tambahkan hari demi hari, waktu demi hari. Kalau ada hati yang baru, terus diproses hati yang baru itu, Tuhan terus akan berbicara kepada kita. Dan Tuhan juga berbicara kepada saya untuk menjadi hamba Tuhan. Oleh karena melihat apa yang Tuhan buat lewat hidup saya. Keluarga saya satu demi satu, Tuhan selamatkan. Dari orang yang tidak bisa membaca, Tuhan bisa membuat membaca dan kemudian bisa percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bolang saya yang punya latar belakang dukun dan menganut kepercayaan yang berbeda dengan kita, saudara sepupu, tapi akhirnya ada anugerah Tuhan untuk beliau. Saya bersuka cita akan hal itu. Ada hati yang baru yang Tuhan beri, apa yang harus kukerjakan terus. Saya bisa memberi diri saya kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Hati yang baru terus Tuhan ubahkan. Kalau Petrus itu dia tersungkur. Petrus itu dia menyadari dosanya ketika dia melihat ikan-ikan yang banyak. Waktu itu dia tidak menampakkan apa-apa. Lalu Tuhan katakan apa? Tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam lagi. Dan dia adalah merupakan seseorang yang keras kepala. Tapi memang tidak dibilangnya. Tapi dalam hatinya, kan gitu ya. Sudah nyapu dari tadi. Orang dia handal kok dalam apa? Menangkap ikan. Nelayan yang berpengalaman kok diajari. Kita kan seringkali begitu ya.
udah duduk di situ aku dulu. Ya. Yuk belajar kita PA kita alah udah tamat ya baca kita 5 kali kan gitu ya. Kan gitu ya. Ih sombong ini. Ayo kita buat pemuritan. Pemuritan itu apa temanya? Apa materinya? Ya materinya Alkitab lah. Kan gitu ya. Sudah tamat kok dulu di mahasiswa jaminan keselamatan, kan ada bukunya ya. Jaminan keselamatan. Sudah tamat kok kami di situ pemuritan 1, 2, 3. Ini kan sombong. Kalau memang sudah tamat, oke kita akan menjadi berkat di sana. Kita bisa melayani di sana. Ada orang-orang memang belum mengalami hal yang demikian. Petrus ini seperti itu. Dia berpengalaman untuk menjala ikan. Dan dia juga punya pengalaman tentang danau, di mana yang harus ditebarkan jala itu supaya tapi ketika dia tidak mendapat apa-apa, tapi dalam demikian pun dia tunduk. Oke lah, kalau memang Tuhan begitu, Tuhan bilang dia tebarkan. Apa yang dia peroleh? Dia memperoleh banyak ikan. Apa yang dialaminya? Disitulah Tuhan mengubah hatinya. Disitulah Tuhan menggoncang hatinya, meraba-raba hatinya. Apakah engkau mau mengeraskan hatimu? Apakah engkau tidak mau berubah? Apakah engkau ingin mempertahankan pendapatmu, mempertahankan hatimu yang keras, pikiranmu, otakmu yang kau mainkan? Apakah yang manakah yang benar, perkataanmu atau perkataanmu? Itu yang Tuhan katakan mungkin kepada dia, sekalipun lewat hati. Tuhan berbicara. Itu kalau sudah ada Roh Kudus kepada kita, Tuhan pasti akan berbicara. Apakah hati ini mau mundur atau tidak? Kalau tidak mau mundur berarti hati yang keras. Hati yang lemah lembut itu. Kalau itu perkataan Tuhan, iya Tuhan. Kita mau untuk melakukan itu. Ya, ayat berapa itu yang Yesus tersungkur ya? Lukas pasal 5. Nggak usah kita baca semuanya. Lukas pasal 5. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Hati yang baru itu punya perubahan. Hati yang baru itu punya tujuan yang baru. Hati yang baru itu akan berkembang juga apa yang harus dia kerjakan. Tuhan akan bekerja, tapi kalau orang tidak mau diingatkan oleh Tuhan, itu adalah orang yang sombong, orang yang keras hati, orang yang tegar hati. Dan apa yang direncanakan oleh Allah kepadanya bisa saja tidak jadi. Sebenarnya Tuhan memang punya tujuan atas hidup kita masing-masing. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memberikan pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan, di mana sesuai dengan karunia kita masing-masing. Apakah kita mau melakukan itu atau tidak? Ataukah kita mengeraskan hati kita? Petrus itu sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Siapa yang diingatkan oleh Tuhan Yesus? Simon Petrus ya. Ada Zebedeus di sana, ada Yohanes di sana, ada Yakobus di sana, ada. Tapi yang disuruh menjadi penjala ikan siapa? Simon. Macam-macam kita disuruh oleh Tuhan. Tapi kalau ada hati yang baru itu, ada roh yang baru yang Tuhan materaikan di dalam hati kita, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Kita akan mendengar suara itu. Saya satu peristiwa dulu ketika membangun di Kuala Mulai awal ya.
Saya kan nggak punya uang. Saya buruh honor, gaji saya sangat minim. Ongkos pun dibilang pas-pasan lah ongkos saya. Dari Balai Kasih ke Kuala. Waktu mulai membangun itu, Tuhan berbicara. Kau duduk di sini. Berapa meter tempat dudukmu? Berapa kali berapa? Dindingnya berapa kali berapa? Atapnya? Tidak ada hatimu untuk itu. Tuhan nggak ada uangku. Tuhan kan tahu aku siapa. Lalu Tuhan berbicara. Tuhan menaruh bilangan dalam hati saya. Saya masih ingat sampai hari ini. 300.000. Kata Tuhan. Kok bisa Tuhan bilang gitu ya? Kok bisa saya dengar ya? Inilah hati. Bisakah Tuhan berbicara seperti itu? Bisa. Saya punya pengalaman. Tuhan 300.000 gajiku pun 24.000. Kan gitu ya? Gaji saya waktu itu 24.000 loh. Bagaimana saya memberi 300.000? Iya, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan memberi. Ada di sekolah itu kan mereka banyak pegawai negeri itu punya gaji tetap kan begitu ya. Mereka punya tarian, uang tarian tanpa bukan jula-jula namanya ya. Tarian itu berapa kita kasih, begitu kita terima begitu ya. Lalu saya ikut boleh, saya bilang. Saya paskan yang 300 tadi. Berapa anggotanya supaya saya bisa terima uang itu. Bolehkah aku narik pertama? Kan hebat kali itu, kok kita pula guru honor di situ nggak punya gaji tetap, minta pula narik pertama. Tapi Tuhan izinkan seperti itu. Dari mana kak ongkos saya? Ya, waktu itu saya berikan 15.000 setiap bulan, dan itulah sisanya itu saya belikan apa yang bisa saya olah kembali supaya bisa saya jual untuk ongkos saya setiap hari. Hati ini nggak tenang. Tapi begitu pun Tuhan terus berbicara. Nggak di situ juga letak sukacita saya. Waktu saya beri waktu saya tinggalkan rumah saya belum menjadi hamba Tuhan. Saya tinggalkan ibu saya waktu itu kerja ke sawah. Saya memberi diri saya. Ibu Ulin adik saya waktu itu masih kuliah, yang harus dibiayai. Nah, jadi waktu itu ibu saya bilang bantu aku ke ladang supaya cukup untuk uang sekolah ibu. Saya tetap akan bantu, saya tinggal di Kuala, tapi saya akan pulang ke Balai Kasih untuk menyemprot di sawah, nyemprot gendongan itu ya. Itu saya lakukan di sana. Saya berdoa supaya Tuhan mencukupkan ini semuanya, dan puji Tuhan, Tuhan memberikan. Tapi sukacita saya tidak di situ. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, terus Tuhan berbicara dan mendorong saya. Saya senang, tapi sukacita saya bukan di situ. Tapi ketika ada anak siswa saya itu bertanya, Bu, bagaimana caranya bertobat? Oh, di sini sudah mulai dia. Aduh, Tuhan, inilah yang dinanti-nantikan. Letak sukacita saya di sana adalah kalau ada satu orang yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itulah sukacita yang paling besar yang saya alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki roh yang baru, hati yang baru, Tuhan akan berbicara kepada kita, menyatakan rencana Allah, menyatakan apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita memiliki hati yang baru, pasti Tuhan akan terus berbicara kepada kita. Apa yang mau kita buat untuk Tuhan, bukan lagi menuntut. Orang yang punya hati yang baru, hati yang sudah dibaharui oleh Tuhan, bukan hati kita digantikan ya. Saya harap kita mengerti. Tapi hati yang sudah dibaharui oleh Tuhan, yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, ini akan terus bekerja. Roh Kudus bekerja, membaharui hidup kita dari sehari ke sehari, supaya tujuan Allah dalam hidup kita ini boleh sampai. Misi Allah untuk memilih kita supaya kita menjadi berkat. Misi Allah untuk menyelamatkan kita, supaya lewat hidup kita pun orang lain bisa diselamatkan dengan karunia yang ada pada kita. Hati yang baru, hati yang dibaharui oleh Tuhan itu akan membuat kita ini, apa yang mau kubuat hari ini, apa yang Allah, ya, apakah tujuan Allah dalam hidup saudara secara pribadi. Kita pasti mengerti.
Mari kita merenungkan kisah Simon Petrus dalam Lukas 5 ayat 1-11, di mana Simon Petrus diberi visi menjadi penjala manusia. Ada anugerah datang kepada Simon. Kesempatan indah ini terjadi ketika Yesus naik ke perahu Simon. Yesus ingin menyelamatkan dan mengubah hidup Simon Petrus. Ketika Yesus naik ke perahu Simon, ada tujuan yang pasti di sana. Ketika Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, ketika Yesus mengambil kita satu demi satu, ada tujuan Allah untuk menyelamatkan kita, supaya lewat kita orang lain bisa memberitakan, mendengar Injil, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan, supaya lewat hidup kita ada jiwa-jiwa yang ditambahkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan hati kita? Setelah Simon melihat semuanya itu, ia percaya dan berubah. Ia memiliki hati yang baru. Proses perubahan dalam hati Simon. Hal ini tampak ketika ia tersungkur, ia mengakui Yesus adalah Tuhan. Simon Petrus sadar akan dosanya yang keras kepala dan sombong itu. Ia takjub akan perbuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberinya bukan hanya sejumlah besar ikan, namun visi hidup untuk penjala manusia. Tuh mungkin Tuhan memberkati kita secara materi. Ya, secara materi Tuhan mungkin memberkati kita. Pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan sehingga kita berhasil. Tapi untuk apa itu? Ya, untuk apa itu? Kalau Tuhan memberkati kita. Petrus mengerti, Simon Petrus mengerti. Ketika Yesus naik ke perahunya itu, dia mengerti. Dia mendengar, paham maksud Tuhan. Mungkin kita mengerti, tapi kita gak memahami mengapa Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menyelamatkan saya supaya lihat lewat hidup saya ada orang yang bisa mendengar Injil. Itu yang saya pahami. Awalnya dulu saya pahami Tuhan menyelamatkan saya supaya saya memberitakan Injil kepada keluarga saya, supaya orang-orang di sekeliling saya itu bisa mendengar Injil. Saya punya kesempatan untuk itu. Jadi Balai Kasih itu saya sudah memberitakan Injil. Ada mission trip yang pernah dilakukan di sana. Dan keluarga-keluarga saya sudah beritakan Injil. Saya bersyukur hari ini kalau ada beberapa keluarga saudara daripada ibu saya, tetangga-tetangga itu akhirnya hari ini boleh mendengar Injil. Saya bersyukur akan hal itu. Keluarga-keluarga kami yang dahulu menolak kami, tapi hari ini mereka melihat dan mengakui Tuhan. Ada waktunya memang ketika kita ini ditolak oleh orang lain, ya. Tapi mari kita bersyukur. Hati yang baru itu, hati yang memiliki tujuan hidup yang baru. Bukan hanya dunia ini. Kalau dunia ini kan kita tinggalkan nanti ini kan. Ya gak salah sih kita punya tujuan anak-anak kita ini diberkati Tuhan secara ilmu pengetahuan, supaya jadi dokter, supaya jadi ini dan itu. Kan begitu, gak salah sih. Tapi apakah kita memang punya tujuan hidup yang baru supaya anakku ini bisa memuliakan Tuhan, dan kita punya hati yang baru bagaimana untuk mendidik anak ini mulai dari kecil, menggembalakan mereka, mendampingi mereka dengan segala kemajuan teknologi yang ada hari ini, kan begitu ya. Jangan nanti karena sibuknya kita nggak bisa mendampingi anak kita. Hati yang baru itu hati yang mau tunduk kepada firman. Hati yang baru itu hati yang mau tunduk dan turun dan memang menyadari, sadar kita siapa dan kita punya. Petrus menyadari kesombongannya. Petrus menyadari kekerasan kepalanya. Kesombongannya, keras kepalanya itu disadari. Akhirnya dia bertobat. Bukan berarti dia belum mengikuti Yesus dari dulu ya, sudah. Tapi kemudian proses itu kemudian terus dikerjakan oleh Tuhan. Bukankah kita juga tetap didampingi oleh Tuhan dengan segala situasi? Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Itulah proses kita menjadi lebih dewasa, semakin mengerti tujuan Allah dalam hidup kita. Perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya itu membuat kita ini diproses oleh Tuhan, supaya kita mengerti apa tujuan Allah menyelamatkan kita, apa tujuan Allah menempatkan kita, mempercayakan kita untuk melayani Tuhan. Dalam pelayanan pun mungkin selalu terjadi gesekan, kan begitu. Di tengah keluarga ada gesekan, kan begitu ya. Ada suami istri ada gesekan, tapi itu adalah membentuk kita, memproses kita, supaya kalau kita mendengar
ada roh yang baru dalam hati kita, hati yang baru itu, maka ini akan diproses dan membuat kita semakin mengerti apa maksud Tuhan lewat semuanya ini, sehingga kita bisa merendahkan hati, sehingga tersungkur sama seperti Petrus. Itu sebagai bukti merendahkan hatinya. Bagaimana dia datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya ampun Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa, nyala daripada aku. Dia merasa tidak layak dengan kekerasan hatinya, dengan kesombongannya, tidak layak menerima berkat yang Tuhan berikan itu. Tapi Tuhan memberikan berkat kepadanya. Untuk apa? Untuk melihat hati Petrus. Apakah Petrus ini tetap seperti biasanya? Tapi sekalipun dalam kehidupan Petrus itu ada banyak pelin-pelannya ya. Ya kan, Petrus memiliki hati yang baru, Tuhan memberikan visi yang baru baginya supaya dia mencela manusia sampai proses penyaliban. Apakah Petrus tidak pernah jatuh lagi? Pernah. Tapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Roh Kudus turun, ini semakin dibaharui. Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya. Semangat Petrus berapi-api. Murid-murid yang dulu banyak yang menyangkal yang biasa-biasa saja, tapi kemudian murid-murid itu semuanya mati martir. Semua mereka memberitakan Injil dan semuanya mereka mati martir. Mereka berpencar untuk memberitakan Injil. Bukan mereka nggak punya keluarga, bukan mereka nggak punya pekerjaan, tapi mereka memberi diri mereka untuk menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sudahkah percaya dan menerima Tuhan Yesus? Kalau saudara sudah percaya, Allah memberikan hati yang baru. Aku memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru diam di dalam kamu. Tuhan memberikan ketaatan. Hati yang baru itu membuat kita taat kepada Tuhan, bukan semakin memberontak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, betapa Engkau baik kepada kami. Engkau memilih kami. Engkau mengambil kami Tuhan menjadi anak-Mu dan mempercayakan kepada kami Injil Kerajaan Allah. Tuhan, inilah kami. Secara khusus umat-Mu di tempat ini ya Tuhan, Engkau sudah memilih mereka dari latar belakang hidup mereka yang berbeda-beda. Tuhan, bukan secara kebetulan Engkau memilih mereka dan mengangkat mereka menjadi anak-Mu ya. Dan Tuhan, Engkau menempatkan mereka ada di sini juga. Tuhan punya rencana atas hidup mereka. Hamba-Mu berdoa supaya ada visi yang baru. Setelah mereka mengalami hati yang baru, hati yang diterangi oleh Tuhan, hati yang diubahkan oleh Tuhan, akan menimbulkan visi yang baru. Apakah yang Tuhan taruh dalam hati mereka? Berbicaralah Tuhan kepada mereka, supaya mereka melakukan visi itu, supaya mereka taat kepadamu, supaya mereka memiliki hati yang baru, hati yang lemah lembut, hati yang berkemurahan. Tuhan, di dalam dosa kami memiliki hati yang keras, memiliki ketegaran tengkuk ya Tuhan, pemberontakan. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau mau ambil kami, dan dosa kami sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib itu. Dan kami menjadi manusia yang baru, memiliki hati yang baru. Biarlah kami boleh menyadari itu ya Tuhan. Kalau hati kami sudah baru, perkataan kami akan baru, perbuatan kami akan baru, tindakan kami akan baru, misi kami juga misi yang baru. Tuhan, inilah kami semuanya. Biarlah ini boleh terjadi dalam hidup kami, supaya kami memiliki tujuan hidup yang baru bersama dengan Tuhan, dan kami taat sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan menolong kami supaya sungguh-sungguh perkataan-Mu itu boleh tinggal dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi satu lagu lagi sebelum kita tutup ibadah kita.
yang mana ya? Yang tadi yang terakhir kita nyanyikan. Tertindih dengan beban berat, tapi bagian yang kedua tadi ya. Kembali kita memuji Tuhan. Setelah ini hamba Tuhan akan memimpin untuk doa penutup 452. Sejak berjumpa juru selamat, dosaku disucikan. Petrus bertemu dengan Tuhan dan punya visi yang baru, mengubah segala sesuatu. Karena kita boleh hidup, ya, memiliki visi yang baru dalam Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sejak berjumpa juru selamat, dosaku disucikan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah aku menjadi baru. Sejak berjumpa juru selamat, dosaku disucikan. Ku tak henti memuji Dia sampai akhir hidupku. Dia jamah. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamah ku jadi baru. Dia jamahku jadi baru. Dia jamah ku jadi Kita baru. katakan Yesus jamahku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita kembali menundukkan kepala kita mengakhiri ibadah kita. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang begitu baik kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau mencari dan mencari kami sampai Engkau mendapatkan kami, menemui kami, sampai kami juga menerima Engkau. Bertemu dengan Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami juga Tuhan, setelah kami percaya pun Engkau tetap mengejar kami, Engkau tetap berbicara kepada kami, Engkau tetap Tuhan bersuara kepada kami, supaya kami ini Tuhan semakin hari semakin dibaharui, memiliki hati yang baru. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah hati kami, supaya yang belum bertobat beroleh anugerah keselamatan, yang sudah bertobat supaya Tuhan berikan hati yang baru dari sehari ke sehari, memiliki tujuan hidup yang baru, memiliki visi yang baru, supaya kami ini Tuhan tidak sia-sia diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara sudah mendengar firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan ini dan lakukanlah firman Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus
kiranya menolong, menyertai dan menginsapkan saudara untuk sadar akan dosa, untuk dibaharui dari sehari ke sehari dan menemukan visi yang baru, hidup yang baru bersama dengan Tuhan hari ini sampai Tuhan memanggil saudara. Amin. Kepada Allah berikut. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat siang. Salam.